Tuhan sudah berfirman bahwa tidak ada yang sia-sia gitu ya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Dan tugas kita sebagai umat manusia ini dengan bekal pengetahuan dan kapasitas intelektual yang dimiliki, kita diminta untuk menggali pengetahuan itu dari alam. Justru pengetahuan yang terbesar, sumber pengetahuan yang terbesar ini dari alam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini atau siang hari ini di tengah-tengah pandemi Covid-19. Saya berharap kita semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat, gitu ya Pak ya, untuk bangsa dan nusa dan bangsa kita semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita bicara tentang mangrove. Ya, tentu saja Tuhan sudah berfirman bahwa tidak ada yang sia-sia gitu ya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Dan tugas kita sebagai umat manusia ini dengan bekal pengetahuan dan kapasitas intelektual yang dimiliki, kita diminta untuk menggali pengetahuan itu dari alam. Justru pengetahuan yang terbesar, sumber pengetahuan yang terbesar ini dari alam. Apa makna dari segala sesuatu yang diciptakan tadi. Dan ini salah satunya adalah mangrove. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita bicara mangrove, maka Bu Endang, saya mohon dengan sangat, nanti mari kita bergerak dari sisi mangrove-nya dulu. Apa itu mangrove? Kan gitu ya. Mangrove, karakter dasarnya adalah satu tumbuhan di pesisir, misalkan begitu ya, dengan akar yang sangat kuat, di tanah, di lokasi pesisir, dan kemudian dia tumbuh ke atas, dia bergerak cepat, merambat, dan seterusnya. Nah, kemudian ada berapa jenis yang kita miliki. Dengan teknologi yang dimiliki, tentu saja kita bisa membuat mapping. Ya, di Indonesia, kira-kira luasan mangrove ini ada di mana? Saya mohon Bu Endang Gunaisa bisa berkomunikasi dengan Balai Riset kita. Balai Riset Observasi Laut di di Peranca, di Jembrana, minta peta mangrove Indonesia. Dari situ kita bisa lihat potensi mangrove yang ada. Kemudian juga kita bisa minta ke Pusat Riset Kelautan untuk melihat degradasi. Jadi mangrove-mangrove yang ada di Indonesia ini punya suatu, mereka punya timeline. Dengan adanya climate change, dengan adanya peningkatan populasi manusia, pemukiman dan sebagainya, pencemaran, maka dia terjadi penurunan, degradasi dari kualitas mangrove kita. Kecepatan penurunan degradasi mangrove. Ini yang harus kita punya juga miliki. Jadi dengan begitu, maka kita tahu di tahun berapa bila tidak dilakukan gerakan apapun dari bangsa kita ini, maka kita akan kehilangan seluas berapa hektar. Yang tadinya 3,2 juta hektar mangrove Indonesia ini, nanti akan menjadi berapa? Karena terjadi deforestisasi. Jadi saya rasa teman dari KLHK sangat memahami masalah itu. Kemudian yang berikutnya yang kita harus memahami adalah ekosistem yang terbangun akibat mangrove. Nah, ekosistem yang terbangun akibat mangrove ini bagaimana? Apa saja yang tinggal di mangrove, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berharap di dalam webinar nanti akan tereksploitasi. Ada kepiting, ada bandeng, ada kerang-kerangan, ada rumput laut, ada apa saja yang tempat breeding dan spawning ground atau hatchery dari ikan-ikan laut ya. Jadi ikan-ikan di laut itu biasanya mereka breeding di daerah-daerah mangrove tadi, kemudian dia baru bergerak ke laut misalnya, atau bergerak ke sungai. Nah, ini kita harus pelajari betul apa yang kita bisa lakukan. Kemudian kita pelajari bagaimana interaksi antara mangrove ini dengan environment sekitar. Misalkan
bagaimana dampak dari climate change, dampak dari abrasi. Ternyata satu daerah yang tidak ada mangrove, abrasinya cepat sekali. Daerah yang ada mangrove dia tertahan karena pengaruh mangrove tadi. Nah, dari situ maka kita bisa membuat suatu pemetaan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tugas manusia ini hanya untuk menjaga saja? Jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mendorong masyarakat pesisir ini punya kemanfaatan dari mangrove yang dimiliki. Nah, kemanfaatannya apa? Ya, satu adalah yang selama ini kita biarkan, mungkin saya usul kepada Bu Endang Gunaisa dan juga Pak Ambar dan teman-teman yang lain, punya daerah-daerah binaan. Mari kita sekarang bikin semacam clustering mangrove, di mana misalkan 1 hektar kita cari jaring-jaring bekas dan sebagainya yang kerapatannya kecil, kemudian kita bikin semacam pagar, kita tumbuhkan segala hal di dalam 1 hektar tadi. Maka akan menjadi suatu area yang kaya dengan biodiversity. Ya, kaya dengan biodiversity di dalam mangrove yang kita bangun tadi. Kalau sudah, maka kita bisa kontak Dinas Pariwisata. Bisa nggak daerah itu kita kembangkan dengan adanya jembatan-jembatan yang berkeliling di area mangrove tadi, dikasih gazebo dan sebagainya. Maka kita akan menumbuhkan daerah wisata baru. Wisata baru mangrove yang sudah penuh dengan area-area. Area ini area penyu, area ini area untuk bandeng, area ini untuk kepiting, area ini apa, dan seterusnya. Kalau perlu, dilengkapi dengan sarana pemancingan. Kemudian di akhir pintu keluar ditimbang. Di situ ada restoran untuk kuliner yang siap memasakkan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka di semua area mangrove itu akan terbangun kesadaran masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga mangrove kita, sehingga mangrove ini tumbuh tetap lebat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan webinar ini, apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah, mari sekarang kita tidak hanya membangun kapasitas intelektual, tetapi kita alirkan menjadi semacam plan of action yang kemudian kita dorong para taruna kita, para siswa kita untuk mempunyai daerah-daerah binaan. Syukur-syukur kalau dia tinggal di daerah situ, begitu dia lulus, dia jadi pengusaha wisata mangrove. Nah, dia menjadi manajernya dan dia menjadi penanggung jawab dari kelompok masyarakat yang ada di sekitar situ. Maka kita akan memperbanyak area-area wisata tersebut. Di Tarakan misalkan ada mangrove seluas 9 hektar di tengah kota, dan di situ muncul mulai ada monyet yang bekantan, ya, monyet Papua itu ada di situ, kemudian ada burung, ada bermacam-macam satwa dan sebagainya, ada pintu masuk. Ternyata penghasilannya luar biasa kawasan tadi, dan itu bisa dibagi untuk desa, untuk kelompok, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa mangrove yang kita ciptakan tidak menjadi obligasi, tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga, tetapi sekaligus menjadi mata pencarian bagi masyarakat tanpa harus merusak. Gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa membuat semacam mapping daerah hijau yang terkelola dengan baik, dan kemudian kita akan target daerah merah yang kita pelan-pelan kita balik menjadi daerah hijau semuanya, maka masyarakat kita akan punya destinasi wisata, tempat berlibur untuk Sabtu dan Minggu, sekaligus mangrove-nya terjaga. Semua laboratorium alam ini bisa kita kelola, membawa kemanfaatan untuk masyarakat. Saya rasa demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa terbangun selama masa diskusi di webinar ini. Dan saya berharap Bu Endang Gunaisa dengan Pak Ambar dan teman-teman, mari Pak Ambar, di Surabaya itu ada lokasi mangrove yang hebat ya Pak, di Wonorejo ya. Wonorejo Pak. Itu udah sangat getol, kalau ada tamu mesti dibawa ke sana, ke Wonorejo. Di situ ada belibisnya, ada macam ya. Jadi itu yang mari kita sekarang bangun di semua wilayah di Indonesia, punya titik-titik sentra begitu, maka kita menjadi bagian dari
peran kita sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara alam kita sekaligus memberi kemanfaatan. Jadi cara-cara cerdas berinteraksi dengan alam harus kita bangun di masa yang akan datang. Saya rasa demikian, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita, dan apa yang kita bahas, kita diskusikan pada hari ini diberi kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, sekaligus menjadi bagian dari amal ibadah Bapak Ibu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu